Klaim umat Islam yang mengatakan jika Adam, Abraham dan para nabi dari Bani Israel, bahkan mengatakan Yesus beragama Islam bukan hal baru, tetapi sudah narasi yang dibangun sejak lama. Jangankan Adam, Abraham, Musa dan yang lain, Muhammad sendiri tidak beragama Islam. Mau tahu dalilnya? Silahkan ikuti penjelasan berikut ini. Butet, mungkinkah Adam, Abraham, Musa dan Yesus itu beragama Islam? Apakah Otong tidak paham tentang agama Islam? Menurut Otong, sejak kapan ada agama Islam? Tetapi ini klaim dari mereka yang beragama Islam, Ted. Kata mereka, Adam saja beragama Islam, Ted. Itu kan klaim mereka. Apakah di Alkitab ada sebutan agama Islam? Tidak, Ted. Kalau tidak ada, mengapa Otong percaya klaim kosong mereka? Itu kata Al-Quran mereka. Apakah Otong gak tahu ajaran agama Islam? Yang saya tahu ada sholat 5 waktu, itu saja. Otong harus banyak belajar, mendengar, dan berpikir yang cerdas. Sumber ajaran agama Islam adalah Al-Quran, hadis, ijma dan qiyas. Masih ada lagi fatwa ulama, fikih dan lain-lain. Sholat 5 waktu saja tidak ada di dalam Al-Quran, demikian juga sunat, mencium hajar aswad pun tidak ada, tetapi umat Islam melakukan itu. Lah, kalau begitu, ajaran itu berasal dari siapa, Ted? Itulah ajaran agama Islam yang ada sekarang yang telah berubah beberapa tahun kemudian, bahkan ratusan tahun kemudian setelah Muhammad meninggal. Dan yang paling membedakan adalah agama Islam didasarkan kepada hadis dan ajaran-ajaran ulama mereka. Jadi, perkataan dan perbuatan Muhammad dijadikan sebagai ajaran agama Islam. Jika umat Islam taat dengan ajaran itu, mereka disebut bertakwa kepada Allah dan masuk surga. Demikian juga ijma dan qiyas yang dijadikan sebagai sumber ajaran agama Islam. Mereka yang taat menjalankan itu disebut bertakwa kepada Allah dan mendapat pahala dan masuk surga. Apakah masuk akal mereka yang taat kepada ajaran yang dibuat ulama disebut bertakwa kepada Allah? Itu namanya bertakwa kepada manusia. Bahkan mereka secara tidak langsung menganggap Muhammad dan para ulama sebagai pengganti Tuhan. Begitulah faktanya. Apakah Al-Quran, hadis, ijma, qiyas dan kitab-kitab karangan ulama sudah ada di zaman Muhammad? Tidak mungkinlah, Tong, kitab hadis, ijma, qiyas dan yang lain adalah kitab-kitab buatan ulama. Al-Quran saja sudah berbeda dengan ajaran Muhammad, apalagi muncul pula hadis, ijma dan qiyas. Kalau begitu, agama Muhammad dan agama Islam zaman sekarang sudah beda dong. Jelas iyalah, pakai logika dong. Kalau begitu, ajaran di zaman Muhammad, apa, Ted? Menurut Al-Quran, yang diajarkan Muhammad kepada orang-orang Arab di zamannya adalah Taurat dan Injil dalam bahasa Arab, tidak ada kitab lain. Belum ada kitab hadis, ijma, dan qiyas, demikian juga dengan 6 rukun iman agama Islam belum ada di zaman Muhammad. Coba baca dan simak apa kata Al-Quran di Quran Surah ke-6 ayat 92, Quran Surah ke-46 ayat 12, Quran Surah ke-42 ayat 7, Quran Surah ke-10 ayat 94, dan lain-lain. Oke, mari saya bacakan. Quran Surah Al-An'am ayat 92, dan ini, Al-Quran, kitab yang telah kami turunkan dengan penuh berkah, membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan agar engkau memberi peringatan kepada Ummul Qura atau Mekah dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Orang-orang yang beriman kepada akhirat tentu beriman kepadanya, dan mereka selalu memelihara salatnya. Nah, ayat ini mengatakan bahwa Al-Quran membenarkan Taurat dan Injil. Kalau Taurat dan Injil telah dipalsukan tentu ayat ini tidak mungkin berkata demikian. Quran Surah Al-Ahqaf ayat 12. Dan sebelum Al-Quran itu telah ada kitab Musa sebagai petunjuk dan rahmat, dan Al-Quran ini adalah kitab yang membenarkannya dalam bahasa Arab untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang zalim dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Ayat ini membenarkan Taurat dan Injil dalam bahasa Arab untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang zalim dari kaum Arab. Quran Surah As-Sisiura ayat 7. Dan demikianlah kami wahyukan Al-Quran kepadamu dalam bahasa Arab,
agar engkau memberi peringatan kepada penduduk ibu kota Mekah dan penduduk negeri-negeri di sekelilingnya serta memberi peringatan tentang hari berkumpul, kiamat, yang tidak diragukan adanya, segolongan masuk surga dan segolongan masuk neraka. Ayat ini memberitahukan jika Al-Quran di zaman Muhammad adalah memberitakan Taurat dan Injil kepada kaum Arab dalam bahasa Arab, bukan ajaran lain. Quran Surah Yunus ayat 94, maka jika engkau Muhammad berada dalam keraguan-raguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang yang membaca kitab sebelummu. Sungguh, telah datang kebenaran kepadamu dari Tuhanmu, maka janganlah sekali-kali engkau termasuk orang yang ragu. Kalau isi Al-Quran mengandung ayat-ayat di luar Taurat dan Injil, tidak mungkin Muhammad diperintahkan untuk bertanya kepada orang yang membaca kitab sebelumnya. Jadi, Muhammad itu beriman kepada Taurat dan Injil sebagaimana kaum Kristen, sebab Al-Quran sendiri mengatakan membenarkan kitab-kitab terdahulu, yaitu Taurat dan Injil. Coba baca Quran Surah Asy-Syu'ara, ayat 196-197. Oke, mari saya bacakan. Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 196-197, dan sungguh, Al-Quran itu disebut dalam kitab-kitab orang yang terdahulu. Apakah tidak cukup menjadi bukti bagi mereka, bahwa para ulama Bani Israel mengetahuinya? Nah, ayat ini mengakui jika Al-Quran itu disebut di dalam kitab-kitab orang yang terdahulu, artinya isi Al-Quran adalah tentang berita di kitab Taurat dan Injil. Kalau ada isi Al-Quran tidak terkandung di kitab Taurat dan Injil, tentu tidak mungkin Muhammad diperintahkan untuk bertanya kepada pembaca kitab-kitab sebelumnya, dan berita yang tidak ada di kitab Taurat dan Injil tentu ayat-ayat palsu. Dan di Quran Surah Al-Ankabut ayat 46 pun dikatakan jika Muhammad beriman kepada Al-Quran dan Taurat dan Injil, dan Tuhannya satu. Saya akan baca dulu ayat yang kamu maksud. Quran Surah Al-Ankabut ayat 46, dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab, melainkan dengan cara yang baik, kecuali dengan orang-orang yang zalim di antara mereka, dan katakanlah, kami telah beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepadamu. Tuhan kami dan Tuhan kamu satu, dan hanya kepadanya kami berserah diri. Jadi Muhammad sangat menghormati para ahli kitab, sebab isi Al-Quran di zamannya adalah tentang apa yang ada di kitab Taurat dan Injil, dan beriman kepada Tuhan yang sama. Muslim yang disebut oleh Muhammad di dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 111 adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya bernama Isa, bukan beriman kepada hadis, ijma, qiyas dan aturan-aturan karangan manusia. Al-Quran berkata, dan ingatlah, ketika aku ilhamkan kepada pengikut-pengikut Isa yang setia, berimanlah kamu kepadaku dan kepada Rasulku. Mereka menjawab, kami telah beriman, dan saksikanlah, wahai Rasul, bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri. Muslim, Quran Surah Al-Maidah ayat 111. Dan agama Tauhid yang disebut di Al-Quran bukan agama Islam, tetapi agama yang mengikuti Isa putra Maryam. Coba baca ayat Al-Quran surat yang ke-21 ayat 92, surat yang ke-23 ayat 52 dan surat yang ke-42 ayat 13. Oke, akan saya bacakan. Quran Surah Al-Anbiya ayat 92, sungguh, agama Tauhid inilah agama kamu, agama yang satu, dan aku adalah Tuhanmu, maka sembahlah aku. Quran Surah Al-Mukminun ayat 52, dan sungguh, agama Tauhid inilah agama kamu, agama yang satu dan aku adalah Tuhanmu, maka bertakwalah kepadaku. Agama Tauhid yang disebut di ayat ini adalah pengikut Isa Al-Masih, karena konteks ayat sebelum dan sesudahnya adalah tentang Isa Al-Masih dan pengikutnya. Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 13, diwasiatkannya kepada Nuh dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu Muhammad dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa yaitu tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah di dalamnya, sangat berat bagi orang-orang musyrik untuk mengikuti agama yang kamu serukan kepada mereka. Allah memilih orang yang Dia kehendaki kepada agama Tauhid dan memberi petunjuk kepada agamanya bagi orang yang kembali kepadanya. Jadi sangat jelas di Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 13 dikatakan, diwasiatkannya kepada Nuh dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu Muhammad dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa untuk menegakkan agama Tauhid itu.
sangat jelas dikatakan yaitu, apa yang diwahyukan kepada Muhammad, bukan hadis, ijma, qiyas dan ajaran-ajaran karangan ulama. Agama Tauhid yang sejati hanya memiliki satu sumber ajaran, yaitu firman Allah. Sedangkan ajaran agama Islam tidak hanya berasal dari Al-Quran, tetapi juga bersumber dari manusia. Dengan demikian, ajaran agama Islam sendiri telah melanggar wahyu Allah SWT, sehingga berdasarkan Quran Surah Al-Maidah ayat 44, penganut agama Islam dapat disebut sebagai orang-orang kafir.